ada di luar kota dan jauh dari FKTP dia terdekat nih Cika. Nah, apakah dia bisa berobat Nah, terus itu kan kayak semacam tagline-nya kita nih, gitu kan. Bisa nggak Cika dijelaskan dari tagline itu sendiri tuh kira-kira apa sih Cika gitu, biar para Cikiters ini bisa paham gitu loh tentang mudah, cepat, dan setara ini sendiri. Podcast. Kalau misalnya nih peserta itu mau berobat langsung ke rumah sakit, nih misalnya kondisi tertentu lah gitu, tidak gawat darurat lah atau yang gimana gitu kan. Nah itu bisa langsung dilayani atau enggak sih Cika sebenarnya? Kan hidup ini pilihan ya. Kata-katanya. Jadi gini, mereka bisa langsung berobat ke rumah sakit, tapi yang tadi itu kalau keadaannya emergensi. Nah, jadi kalau misalnya keadaannya misalnya sudah mengancam nyawa, kan kriteria emergensi itu ya sudah ditetapkan di Permenkes nomor sebentar saya lupa nomor berapa ya, nomor 47 tahun 2018 gitu ya. Nah di situ ada ditetapkan tentang kriteria dari emergensi, yaitu misalnya yang pertama dia mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain, terus adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi, kemudian adanya penurunan kesadaran. Jadi kalau yang pingsan ya di jalan atau tiba-tiba nggak sadarkan diri gitu ya, itu bisa termasuk keadaan emergensi. Kemudian ada gangguan hemodinamiknya, kemudian yang memerlukan tindakan segera. Apabila tidak dilakukan bisa menimbulkan kematian atau kecacatan gitu. Nah jadi mereka bisa langsung ke emergensi rumah sakit gitu. Tapi kalau misalnya keadaannya nggak emergensi, itu kan hal itu nggak ditanggung oleh kita. Nah jadi mereka tentu bisa berobat lagi ke vaskes tingkat 1. Oh yang kita cerita tadi ya, kayak KTP dulu kalau misalnya memang kira-kira tidak emergensi. Jadi kalau misalnya ke rumah sakit itu kondisinya emergensi ya. Nah tapi kalau misalnya atas keinginan sendiri mereka memang pengen langsung ke rumah sakit, ya itu kan pilihan ya. Berarti yang tadi saya sampaikan, hidup itu pilihan. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi kan penjaminannya belum dijamin oleh kita gitu. Kalau untuk berobatnya silahkan, tapi penjaminan biayanya tentu belum bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oke baik Cika, gitu tuh Jupiter, sudah gimana, udah jelas kan ya. Terus ya Cika, kalau kita mau berobat nih, peserta harus bawa apa aja sih? Bawa diri yang pasti. Kan kalau nggak dibawa, bawa dirinya dulu sendiri yang sakit untuk berobat ya. Jadi jangan diwakilkan sama orang lain. Ya misalnya saya yang sakit tapi ibu saya yang datang, anak saya sakit ya, dokternya mau periksa apa gitu kan. Yang pasti harus bawa dulu pesertanya yang sakit, kemudian bawa identitas dirinya, baik berupa kartu BPJS kalau punya, atau KTP ataupun kartu apa namanya ya, bukan EKTP ya. Jadi kan kita kartu digital BPJS-nya. Jadi bisa diperlihatkan juga di mobil JKN-nya. Makanya download dulu aplikasi mobil JKN. Jadi kalau misalnya nggak bawa kartunya ada di dalam HP-nya gitu. Dengar tuh Jupiters yang belum download mobil JKN, download dulu, banyak gunanya gitu. Nih ada lagi nih Cika, misalnya ada kendala atau masalah yang ditemukan peserta baik di FKTP atau di FKRTL nih. Nah itu pesertanya harus kemana sih Cika kalau misalnya ada masalah nih? Kan gak mungkin ya datang ke kantor cabang, kayaknya tuh ribet gitu kan. Itu kira-kira peserta harus kemana sih Cika? Ya, jadi sebenarnya di setiap vaskes kita, baik itu FKTP ataupun FKTRL, kita punya PIC ya. Kalau di tingkat 1 itu ada PIC-nya. Jadi nanti bisa tanya, saya mau confirm tentang BPJS, petugas SPP-nya ada di mana ya gitu ya. Atau PIC dari
klinik ini ada di mana, saya mau konsultasi gitu. Atau bisa, jadi di setiap Vaskes itu kita ada signage, ada petunjuk bahwa ini adalah loket informasi dan pengaduan. Oh gitu. Iya, jadi tinggal lihat aja mana signage untuk loket informasinya. Nanti petugas di situ bisa untuk dimintakan infonya. Diarahkan gitu Iya. ya. Nah, untuk kalau di rumah sakit itu kita ada poster EP3RS yang kita tempelkan di tempat-tempat strategis. Di situ sudah ada foto petugasnya, sudah ada namanya, sudah ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Nah, jadi peserta kalau misalnya mau bertanya bisa ke petugas kita ataupun lewat mobil JKN juga bisa. Ya? Nah, makanya tadi download aplikasi mobil JKN, bisa ada kartu di situ, bisa daftar online, bisa tahu Vaskes, Keluhan-keluhan bisa juga keluhan, bisa di situ ya, iya, bisa lihat riwayat pelayanan, Memang praktis bisa banget screening ya. riwayat kesehatan, bisa cek berat badan ideal di Luar situ. biasa, aplikasi mobile Iya. JKN. Banyak. Nah, jadi kan itu kan kita bicara tentang digitalisasi nih Cutka. Iya. Jadi kan istilahnya kalau kata anak zaman sekarang tuh serba online Ya, ya. gitu kan ya. online. Nah, terus tuh kalau nggak salah di dalam aplikasi mobile JKN itu kan kayaknya ada yang namanya antrian online nih yang Iya. bisa digunakan sama peserta JKN. Bisa nggak Cutka sedikit dijelaskan nih antrian online itu sebenarnya apa sih Cutka? Ya, jadi antrian online itu aplikasi yang kita buat bersama Vaskes untuk memudahkan peserta untuk mendaftar. Jadi nggak perlu nih peserta pagi-pagi banget dari jam sebelum subuh kali ya udah antri di rumah sakit. Nah, sekarang peserta cukup daftarnya lewat aplikasi mobile JKN. Mereka sudah bisa dapat nomor antrian, sudah tahu kapan akan dilayani di Vaskesnya. Jadi mereka nggak perlu buru-buru dulu datang ke Vaskes, bisa mengerjakan yang lainnya dulu nih. Misalnya mau masak, antar anak sekolah Gitu ya, mau bebersih rumah. Nanti 1 jam sebelum pelayanan mereka baru ke rumah sakit. Oh gitu. Ya, Jadi antrian online itu mempermudah peserta ya. Iya, sebenarnya ya. mempermudah peserta dan mereka bisa mengetahui kapan sih mereka harus ke rumah sakitnya gitu. Jadi bisa 1 jam sebelumnya saja mereka ke sana, nggak perlu berjam-jam sebelumnya gitu. Nggak perlu antri lama-lama di rumah sakit gitu. Karena kan berada di rumah sakit lebih lama itu kan kita potensial terkena infeksi lainnya akan lebih besar. Iya benar sih Cutka, itu apalagi kalau anak-anak. Iya, anak-anak main-main lari-lari ya jatuh. Kena gitu. deh. Kalau anak-anak kan suka cranky ya, kalau nunggu nggak bisa lama-lama. Cranky apaan? Cranky itu kayak ini loh, apa sih namanya, rewel. Oh iya. Nggak bisa dikendalikan sama mamanya lagi puyeng ya kan. Curcol maknya. Biasa ya ibu muda Iya. ya, gampang tantrum. Terus ini lagi Cutka. Nah, kan kita tadi ngobrolin masalah antrian online nih via mobile JKN kan. Nah, kira-kira dari aplikasi mobile JKN ini sendiri apa saja sih maksudnya yang bisa dipergunakan selain itu nih Cutka terkait dengan pelayanan kesehatan? Nah, jadi tadi kan kita pertama bisa melihat ada kartunya di situ. Kemudian kita bisa lihat di situ jenis kepesertaan kita apa, kita masih aktif atau tidak, itu bisa dilihat di mobile Dari situ JKN. ya. Iya. Kemudian yang kedua tadi melihat daftar Vaskes. Kemudian bisa juga kalau ada peserta mandiri yang menunggak gitu ya, dia bisa untuk mencicil tunggakannya lewat aplikasi Rehab. Biasa. Mau mencicil bisa, nanti dihitung berapa jumlah cicilannya setiap bulan dan berapa lamanya. Kemudian bisa tadi melakukan pengaduan, bisa melakukan antrian online, bisa juga mengetahui info-info tentang BPJS. Kemudian bisa juga mengetahui jadwal operasinya, riwayat pelayanannya, dan bisa memberikan penilaian kepada Vaskes setelah peserta menerima layanan. Ada di kesan namanya. Gitu. Jadi mereka misalnya bisa bilang, oh iya pelayanan Vaskesnya menyenangkan, atau pelayanan Vaskesnya ada yang harus diperbaiki nih gitu. Nah, kesan itu nanti akan dibaca oleh Vaskes untuk
masukan bagi mereka. Oh gitu, kayak ada ratingnya gitu Iya, ya? ada Bintang ratingnya. 5 gitu ya. Iya, Itu jadi bintang 5-nya. setelah pelayanan, kalau memang pelayanan yang diberikan bagus, jangan lupa berikan bintang 5-nya kakak, gitu. Semudah itu Iya, ya. Sekarang ya. Ini nggak terasa udah berapa nih? 5 jam, 10 jam. Udah 10 jam loh kita ngomong ini. Iya, iya. Ngobrol ngalor ngidul 10 jam, tapi nggak ngalor ngidul dong ya. Iya. Ini tuh informasinya banyak banget, apalagi buat cubiters yang memang masih mempertanyakan ini gimana sih sebenarnya pelayanan di FKTP atau FKRTL. Iya. Di sini semuanya sudah ada informasinya. Oke, Kak, terima kasih banyak. Sama-sama, Hari ini sudah Ume menjadi cantik. narasumber kita ya kan di episode 2 kali ini. Senang jadi narsumnya Ume. Oh my god. Oh my god, terima kasih kembali. Salam sayang untuk cubiter semuanya. Iya. Ini semoga bermanfaat ya bagi cubiters semuanya dan semoga bisa menjawab semua pertanyaan cubiters. Nah, demikian Cubiters Podcast episode kedua hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, follow, dan share channel ini ke semua sosial media yang kalian punya. See you di episode Cubitin Podcast selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye!